Iya, jadi aku tuh menerima undangan semalam sebelum acara dan malam sebelum acara dan dari tim kuasa hukumnya Novi, Mas Giri. Jadi aku di forward undangan dari mereka, which is dari Mas Krisnamurti, ya timnya kuasa hukumnya Agus. Dan satu PDF gitu yang aku buka sudah ada daftar nama, termasuk nama aku ada di situ tercantum. Di waktu pagi jam 10 undangannya. Dan aku menyanggupi karena aku juga pas lagi kosong, jadi aku bisa datang juga ke situ. Dan aku datang on time, setengah jam malah sebelum acara, jadi jam setengah 10 aku udah ada di situ. Nah, di ballroom itu belum ada dari timnya Novi sama sekali, dan juga baru ada beberapa orang. Ballroom sudah dibuka, di depan sudah ada nama acaranya ya, mediasi Novi dan Agus. Lalu aku masuk aja gitu kan. Mas Krisnamurti sudah ada di dalam, aku langsung samperin, kenalkan diri, Emma Waroka. Terus dia langsung coba-coba dipanggil temennya atau pokoknya ada salah satu dari yang bertugas untuk melihat daftar tamu, dan aku nggak ada di situ kan, nggak ada di nama itu, jadi namaku rupanya tidak dimasukkan atau mereka nggak dapat atau gimana, tapi mungkin ada miscommunication. Aku jelasin, aku tunjukin undangannya dari Mas Geri, dan oh iya tapi nggak ada di kita. Oh oke, ya udah aku tunggu di luar. Tapi kan aku diundang dari tim yang Mas Geri kan, timnya kuasa hukumnya Novi. Jadi aku tetap merasa aku undangan gitu loh ya kan. So anyways, singkat cerita akhirnya ketemu sama Farhad Abbas, Mas Farhad Abbas, Bang Farhad Abbas di depan, dan aku langsung bilang saya nggak ada namanya loh, terus nggak bisa masuk, gimana nih? Kan udah ada di undangan gitu kan, bersama dengan Geri tuh waktu ketemu sama pertama kali ketemu Bang Farhad Abbas di depan tuh ya. Terus akhirnya Farhad Abbas bilang masuk aja, nggak apa-apa lah gitu kan, yang penting berkelakuan baik. Oh iya saya baik, baik dong, biarpun netizen manggil saya Mama Neraka ya, Mama Neraka gitu kan. Udah terus masuk ke dalam situ. Ya waktu itu Novi belum ada, jadi aku tuh baru ketemu sama Mas Geri. Mas Brian juga belum ada. Nah setelah beberapa jam gitu, setengah jam, hampir 1 jam gitu, baru Mas Brian datang ya, Om Brian datang dan Novi datang. Nah tapi Novi datang kan paling belakangan ya, karena ya wajar banget datang paling belakangan, karena kan memang dia ditunggu-tunggu gitu kan. Nah pada saat masih belum datang Novi tuh, Brian, Geri dan tim berembuk di meja deket sih sama meja kita ya, meja tamu khusus undangan untuk timnya Novi, dan berbicara pokoknya merundingkan sesuatu ya, yang aku lihat sih draft itu ya yang di ini kan gitu, sampai akhirnya Novi datang. Nah ini yang aku agak aneh, karena waktu Novi datang duduk di meja kita kan ada si Om Brian itu, Geri, dan ada beberapa temen satu timnya Om Brian ya, tegang semua mukanya gitu loh. Aku yang betul-betul nggak tahu apa-apa sama sekali, bener-bener datang itu hanya sebagai matanya netizen, karena di hari itu tidak ada kameramen yang boleh masuk, belum boleh masuk, kecuali sudah di okein gitu ya sama timnya Farhad Abbas. Dan cuma ada satu berita yang tidak live meliput, yaitu iNews. Nah itu kan iNews kan oleh si siapa? Si Abraham. Terus saya juga bilang, ada medianya apa aja? Oh ada dari saya, dari kita iNews. Oh ya, medianya siapa? Kan saya tanya begitu ya, karena media tuh harus terbuka semua dari berbagai pihak. Jadi saya ngerasa nggak ada pihak dari Novi yang bawa media. Saya onin itu, untungnya kameraku, handphoneku 100% baterainya. Jadi dari awal datang itu sendiri, masuk ditolak itu semuanya ada dokumennya di aku ya. Jadi teman-teman juga netizen yang lagi heboh karena ada isu mau damai, ada isu donatur nggak diperhatiin, gimana nih Novi, kayak mereka berspekulasi, tapi dengan onnya kamera aku satu-satunya itu, teman-teman yang di luar bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Seperti itu. Nah kembali ke meja tadi, setelah duduk si Om Brian, Geri dan Novi, mukanya tegang, kayak nggak, aku juga nggak ngomong banyak, cuman Novi sehat sama aku, Kak makasih udah datang gitu doang. Tapi dia kelihatan tegang, si Om Brian juga tegang banget.
dengan gimana ya, ini nih draft nih harus ditandatangani karena ini adalah kesepakatan yang terbaik kayak gitulah. Terus dia nunjukin ke aku, dikasih ke aku draftnya. Ini kita tuh rangkum dengan pertimbangan-pertimbangan untuk melepas Novi dari beban gitu kan. Gak cuma si Om Brian yang ngomong, tapi ada juga satu ibu-ibu gitu ya yang juga nimpalin juga bahwa ini tuh intinya ya untuk kebaikan Novi dan yayasannya karena akan dilimpahkan ke Kemensos. Jadi aku memahaminya nih di kepalaku, oh ini maksudnya udah dapat ini nih kayak ujangan dari Kemensos nih, makanya mau dialihkan ke sana karena kan ibunya yayasan adalah Kemensos. Aku belum lihat isi draft yang detail, tapi baru dikasih lihat ini draftnya, terus aku lihat 5 lembar sama ada pasal 3 ayat 1-2. Nah itu yang aneh, yang isinya tuh ya itu yang mungkin membuat Novi akhirnya walk out. Jadi tapi karena aku nggak ada konfirmasi apapun, tidak tahu apa-apa di dalam situ, hanya kameraku jalan sebagai mata netizen, ya akhirnya ya cukup kaget, tapi aku seneng juga, happy gitu. Detik-detiknya Novi keluar itu, jadi udah tegang nih si Om Brian, udah kayak kasak-kusuk, terus langsung ayo makan dulu. Si Farhad Abbas ngajak makan dulu, break dulu. Terus mereka keluar semua, Novi dan tim, Brian dan Gary. Aku di dalam tetap standby, ya kan, dengan kamera on. Kameraku nggak pernah mati, live-nya on terus. Udah gitu lama nih. Ini ngomong apa kan, kok lama banget gitu kan. Tapi aku tahu lah ini pasti ada sesuatu deh. Karena bener-bener sampai nggak sabar tuh. Datanglah siapa tuan rumah Krisnamurti ya dengan Farhad. Ayo emang panggil ke sana. Loh, kok saya? Enggak, saya standby di sini dengan kamera gitu. Terus, iya tapi ini udah lama gini, ya silakan panggil aja gitu dong ya kan. Saya kan cuma tamu juga gitu, cuma tamu undangan, nggak tahu itu ada meeting penting lah gitu kan pasti. Akhirnya saya bilang tunggu aja, sabar gitu loh. Terus iya tapi ini lama gini. Berapa waktu kemudian masuk nih, wah mukanya tegang banget, udah tegang. Terus duduklah mereka kan di kursi meja panjang, kursi-kursi yang udah disediain. Terus di situ mulai ngomong tuh yang ada lah, yang kalian udah lihat kan ikutannya, sampai pembacaan kesepakatan tersebut. Dan oh ya, sebelum kejadian Novi walk out, di meja bundar yang udah duduk juga Novi dengan Brian dengan tim kuasa hukum yang lainnya juga, tim kuasa hukum Agus, Densu ada bicara. Ya itu yang meledak banget kemarahannya Farhad Abbas, karena ya Densu juga merasakan ini tuh kewajiban saya loh, karena uang ini terkumpul atas acara saya gitu loh. Dan ini pemikiran aku pribadi orang awam nih. Kalau Farhad Abbas bersikukuh ini uang Agus karena dari rekening donatur sudah dipindahkan masuk ke rekening Agus, berarti sudah haknya Agus. Itu adalah keyakinannya Farhad Abbas. Saya dengan sangat pengen tahu dan juga sangat penasarannya saya, kalau seperti itu hukum Indonesia, berarti di hari Agus datang ke bank dengan sadar, dengan rela, ikhlas, dan melakukan SOP dengan baik ya, bahkan ada saksinya yaitu dari bank yang di situ. Berarti kan Agus sudah memindahkan uangnya ke dalam rekening yayasan, berarti sudah milik yayasan dong. Prinsipnya sama, memindahkan rekening kepada rekening yang lain dengan ikhlas. Bener nggak? Berarti harusnya hal yang dipercayai dan diyakini dengan argumennya Farhad Abbas itu berlaku juga untuk Agus sudah memindahkan uang dengan ikhlas, dengan sadar, dengan SOP yang tepat di bank ke rekening yayasan. Aku cuma pengen ini aja sih ya, di luar dari yang acara mediasi kemarin itu terlintas di pikiran aku dari kemarin. Lalu kembali ke meja press conference ya, Novi ternyata dengan omnya sendiri ya, itu kan omnya Novi sendiri, Om Brian kuasa hukumnya, tidak terjadi kesepakatan. Dan aku memang sempat ngobrol di meja juga dengan salah satu dari rekan satu kantornya
Om Brian itu, dia bilang memang ini kayaknya nggak akan terjadi deh kesepakatan ini, karena sudah kami buat pun Novi nggak setuju gitu kan. Nggak setujunya ya karena Densu juga sudah titip pesan ke aku juga, jangan tanda tangan dulu ya sampai benar-benar duduk di Kemensos itu loh tanggal 28 besok ya gitu. Tapi kan diburu-buru harus tanda tangan dong, ini kan antara Novi dengan Agus gitu kan. Tidak seperti itu. Tanda tangan itu kan berarti mengikat mati itu tanda tangan dengan mematuhi semua pasal-pasal. Apabila sudah tanda tangan, kita tunduk kepada pasal yang sudah kita tanda tangani kan. Kalau tidak melakukan, kita melanggar hukum, langsung bisa masuk dong dengan mudahnya bahwa ini sudah melakukan pelanggaran hukum, sudah tanda tangan setuju tapi melanggar pasal 1, 2, 3, 4, 5. Aduh. Jadi kemarin tuh waktu walk out kaget, tapi gue juga yes bagus karena memang harus nunggu dulu gitu. Oh berarti emang menurut KMA ini langkah Novi yang untuk walkout itu bagus. Bagus, ya? Aku ada kok videonya. Memang aku bilang kalau di live yang aku sebelum Novi datang, aku sama Gary kan berdua kita nge-live. Itu tuh ada tuh aku bilang gini, sebelum Bang Farhat masuk ketemu aku di situ, aku bilang ini kalau nggak ada live, nggak boleh live, nggak ada kamera live, kita walkout aja. Bahkan sebelum melihat draft gue udah suruh walkout, keluar aja ini karena kan harus transparan dong, harus terbuka, menghindari apa? Bukan soal percaya nggak percaya loh ya. Kita ini dipantau sekian ratus juta netizen masyarakat Indonesia. Jadi menghindari spekulasi liar di luar, nggak mau menjadi kembali bola panas ke kita lagi. Kita buka mediasi ini, kita kasih lihat. Tapi kan nggak ada kamera. Saya tanya, live nggak ada. Sementara waktu Novi kita live kan, Densu, dan harusnya seperti itu dong. Ini enggak. Adanya berita dari iNews, tapi beritanya berita nanti, bukan live. Oh ya udah, kalau nggak boleh kita walk out. Aku udah bilang gitu. Tapi ternyata TikTokku boleh. Kalau kameraku nggak boleh dimatiin, gue keluar langsung saat itu juga. Ngapain di situ? Untuk apa? Kak, momen yang waktu di meja bundar itu kan lagi pas teleponan sama Densu itu kan Novi sempat ditunjuk-tunjuk tuh. Iya. Sama Gary juga dibilang, Gary kamu jangan provokator gitu, menyayangi sih. Yang dibilang provokator itu Gary provokator si Densu kan. Iya, sayang banget sampai berdiri gitu. Tapi memang aku sendiri pada saat ketemu yang aku dapatkan itu adalah pertama kali aku langsung dibilang, oh ya kita mau laporin Mama Neraka, sudah ada LP-nya. Langsung ke aku gitu. Dan aku ada saksinya juga di meja itu. Ya sambil ini apa namanya, kan ada musik. Ya kita udah laporin ya, ada LP-nya nomor 65 sekian, 69 berapa. Oh iya silakan, aku bilang silakan laporkan. Jadi kayaknya bentuk-bentuk hal seperti itu tuh menurut aku nggak ngaruh gitu loh. Gue terserah, orang boleh ngelapor kepada Polda, Polres, terserah, laporan orang masuk. Tapi kan prosesnya kita lihat, ya kan prosesnya seperti apa. Menunjuk-nunjuk, marah-marah, ya itu nggak tahu apakah gayanya memang seperti itu. Karena waktu ketemu aku juga bilang, oh ya berapa kali tuh waktu ketemu di depan di meja bilang begitu, di mic juga bilang begitu, sudah lapor, sudah LP. Oke silahkan gitu loh. Begitu. Tapi kelihatannya tuh kan kayak Novi tuh kayak di posisi terpojokan gitu ya, kayak pada saat momen yang di meja kita cuma bertiga. Iya, di momen meja bundar, terus akhirnya pindah ke konfres gitu. Jadi cuma ada Novi, Gary sama aku yang tidak setuju dengan apa namanya kesepakatan. Yang lainnya itu yang dari tim kuasa hukumnya, yang Om Brian, mereka yang nulis draftnya, mereka yang bikin. Oh berarti ini disclaimer dulu ya kayak, berarti itu isi draftnya itu yang ngebuat itu dari tim kuasa hukumnya, maka aku bingung. Kok bisa begitu isinya? Dan kayak yang iya bagus ya ini. Aduh. Tapi tanpa sepengetahuan Novi kah itu kak atau gimana? Novi belum ngomong sama aku, makanya aku bingung gitu loh. Mungkin Novi menyerahkan ke kuasa hukumnya untuk merancang draft, tapi pada saat dibaca lagi, mungkin last minute atau gimana, terus I don't know gitu loh, kok bisa draft itu terbentuk seperti itu intinya. Kok jadinya kok kayak gitu draftnya gitu, kok isinya berat sekali buat Novi ke depannya gitu loh. Menjamin donasi untuk Agus apabila diperlukan dan uang donasi yang lama itu sudah habis, harus melakukan donasi yang baru
dan harus biarpun satu udah meninggal tetap ahli waris yang akan melanjutkan. Aduh itu berat banget sih. Dan itu kayaknya kalau dibuat oleh kuasa hukumnya dari yayasan itu kok bisa gitu loh. Saya juga nih akal sehat saya sendiri nih nggak habis pikir, nggak kayak what beneran nih buat kayak begitu kenapa? Tapi nggak tahu ya, aku sangat penasaran juga gimana Kemensos ini sebenar-benarnya menanggapi kasus ini. Itu sih, karena kalau ngeliat dari kemarin tuh yang kemarin aku lihat cuma kayak ada kesepakatan antara kuasa hukum dan kuasa hukum gitu. Iya kan, which is yang satu sangat mengangkat, menjunjung tinggi kliennya nih si Agus nih, ini orang yang harus kayak abis sembuh juga. Kalau dia masih sakitnya kan melebar loh. Ada sakit psikis juga kan, sakit psikis kapan sembuhnya? Nobody knows. Mata bisa dipasang, kulit bisa dioperasi. Sakit psikis kapan sembuhnya ini? Nobody knows sampai kapan. Dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya ada batasnya seperti apa gitu kan. Nah itu kayak dia menjunjung tinggi banget, ini orang yang betul-betul harus ditolong sampai selama-lama bisa yayasan nolong. Yang satunya mengiyakan untuk nolong nih, ayo tolong segitu-gitunya gitu. Aduh kok kayaknya nih nggak fair buat Novi dan yayasannya ya gitu. Kayak mah, tapi Kaima juga kan pada saat walkout Novi keluar itu kan Kaima juga nggak lama juga ikut keluar juga ya. Iya. Itu mungkin alasannya kenapa Kak? Aku keluar. Ya udah rame, udah pada tepuk tangan, udah gitu. Ya pengacara gitu kan. Hidup pengacara. Rupanya peluk-pelukan tuh Brian sama si Krisnamurti sama Farhad Abbas. Itu pengacara. Aku kan lagi agak di belakang karena HP ku tinggal 8%. Aku ngecas tuh. Sambil tetap nggak boleh mati kan HP kan sampai habis gitu kan, supaya netizen tetap bisa melihat gitu kejadian asli-aslinya. Terus si Brian ini keluar matanya berkaca-kaca. Iya, udah dia mau nangis, dia emosi juga kan, mungkin ternyata draft yang gue bikin nggak diinginin sama Novi nih gitu kan. Novinya walk out. Ya itu resiko Anda gitu loh, karena Anda berprofesi sebagai kuasa hukum, tetapi Novi sebagai pemilik yayasan juga mempunyai tanggung jawab kepada para donatur, pastinya dan tentunya akan menentukan yang mana yang posisi dia itu dan yayasannya sendiri pun bisa aman ke depannya gitu loh. Iya kan, pastinya karena menyangkut banyak orang gitu. Dan setelah keluar, loh kok tinggal gue sendiri di sarang macan gitu kan. Alamak, gue kabur, gue tarik langsung, copot itu chargeran, bodo amat 10% naik 20%, bodo amat, gue kabur langsung di berhentiin wartawan. Mbak Ima gimana? Belum makan, pusing. Bener sih, emang gue pusing, kepala gue nggak makan soalnya kan, tungguin kayak gitu, tegang kayak gitu. Aduh udah deh, akhirnya selamat nih pulang, langsung naik ke mobil pulang. Tapi dari Kaima sendiri nggak ada niatan untuk kayak menjadi penyambung lidah Novi gitu, atau maksudnya jadi kan itu kan walkout Novi, mungkin dari Kaima ini mungkin untuk penyambung lidah kayak oke, di situ dulu mungkin akan menyampaikan apa ke pihaknya sebelah gitu. Aduh nggak akan bisa kayak didengar aja, enggak lah, nggak bakal didengar. Itu mah intinya sudah satu keputusan bulat kok. Kalau dari pihaknya Agus itu mereka mau uangnya di Agus full total. Jadi siapapun, aku rasa justru aku malah menyarankan kepada timnya Novi, Mas Geri ya yang masih ada membackup Novi juga, Denny Sumargo, Bang Densu, dan Pablo ya kan, Pablo Benua itu kan termasuk yang masih kita berpihak di donatur ya, kita membawa aspirasi donatur. Nanti di Kemensos ini sampaikan aspirasi di donatur dan sebisa mungkin dapatkan juga payung hukum yang bisa mengakomodir 8.000 orang donatur ini gitu. Bukan apa ya, bukan nggak ada orangnya loh. Ini orang-orang yang nyata gitu, para donatur yang berhati, berjiwa sosial gitu. Jadi coba juga didengarkan suara hatinya donatur. Dan tadi prinsip yang katanya Farhad Abbas, apabila rekening itu sudah masuk uang orang ke rekening orang tersebut dengan ikhlas ya kan, sudah memberikan
donasi, udah mentransfer gitu dengan sadar. Berarti Agus juga sudah mentransfer dengan sadar, dengan ikhlas ke yayasan. Sudah dong, clear dong harusnya seperti itu. Tapi nanti kita lihatlah di Kemensos seperti apa keputusannya. Kayak mak, yang mengejutkan itu kan ketika Brian Panetta itu mengatakan bahwa sudah tidak menjadi kuasa hukumnya Novi lagi gitu. Itu yang paling mengejutkan sebenarnya di dalam. Shocking banget sih. Iya, menyangka nggak sih akan kejadian? Enggak nyangka sama sekali. Saya juga kaget waktu kelihatan tegang sekali gitu, kok ini nggak kompak internal mereka gitu. Dan apabila memang mau mengundurkan diri, saya rasa kenapa harus di depan para lawyer yang lain. Maksudnya ini keponakan sendiri loh, dan keluarga itu kan nggak ada yang bisa gantiin ya kalau menurut aku ya. Mau profesi kita gimana, kita dijunjung tinggi oleh kerabat kerja seprofesi yang lainnya, come on, ini ada keluarga kita sendiri yang sedang kejepit gitu kan. Seharusnya kita bisa mengundurkan diri di luar forum gitu. Jangan menambah lagi seperti kayak kesannya gitu kayak gue nggak sama dia nih, gue nggak sama si Novi. Mau dapat apa sih? Terus mau dapat apa? Ya kan, itu menurut aku sih kemarin itu sangat disayangkan dan sangat tidak dewasa sih. Gitu, sangat tidak dewasa hal seperti itu. Harusnya bisa menahan emosi. Baiklah, kalau saya ya, baiklah. Karena tidak ada kesepakatan, belum ada kesepakatan, mohon kami selesaikan dengan internal kami dan akan kembali dengan kondisi yang mungkin akan lebih kondusif, atau mungkin kita bisa ke Kemensos, kita akan atur waktu lain kali. Terima kasih, assalamualaikum. Itu harusnya kalau saya seperti itu. Tapi lihat, orang tuh kadang-kadang memang terbawa suasana sih. Iya, sangat disayangkan karena ini masih keluarganya Novi. Omnya loh, nggak tahu omnya dari mana, tapi lu kalau ada kok jadi gue lu pingsan habis itu. Belum makan, asam lambung naik, baterai tinggal 8%. Netizen bilang jangan matiin live terus. Kita mau lihat gitu. Gue udah nggak tahu ya Allah. Gila sih. Kak, tapi di sela-sela itu kan tim kuasa hukumnya Agus itu kan sangat memuji-muji ya si Brian ini Kak kemarin gitu pada saat press conference gitu. Itulah. Gitu gimana tuh saat? Aku kaget dong ya, karena tadi ya, apa karena teman seprofesi, apa karena merasa sebagai apa gitu, nggak ngerti. Karena kan ya hidup pengacara. Hah? Oh jadi ada kubu pengacara, kubu donatur, kubu pengacara yang mana nih? Pengacara Pablo Benua dan Gary pengacara juga gitu, tapi mereka pro donatur ya. So yang mana nih yang hidup pengacara ya kan? Karena buat masyarakat Indonesia yang 200 juta sekian ini sangat mendukung donatur untuk betul-betul diapresiasi polling yang sudah terjadi gitu loh. Jadi yang hidup pengacara yang mana dulu gitu kan? Nggak tahu lah kenapa menjadi seperti itu, tapi sangat disayangkan sih, sangat disayangkan. Kayaknya tapi dari isi draft itu kayaknya tahu nggak sih maksudnya apa yang merugikan Novi gitu di poin-poinnya itu? Iya, itu yang poin-poin yang aku bilang pasal 3. Pasal 3 itu dia jadi isinya itu ada kayak gini nih, yang mana emang menurut aku sih cukup aneh ya. Bentar. Ini Novi nih. Ada ini nggak sih? Aduh, kayaknya wifi ku mati deh. Bentar. Iya. Ada. Bisa. Jadi kan isinya itu ini. Nah ini. Apabila seluruh dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama ya, berarti Agus ya, telah habis terpakai dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan, maka pihak kedua Novi akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Oh, itu yang buat janggal menurut. 1,5 miliar kalau habis buka lagi. Ya Allah, ini aja udah huru hara, terus diharuskan begini kan enggak banget. Yang kedua, bahwa kesepakatan bersama ini tidak akan berakhir dan atau dibatalkan dengan permintaan salah satu pihak, akan tetapi harus dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak, serta tidak akan berakhir. Jadi ini nggak mau berakhir,
dengan meninggalnya salah satu pihak akan tetapi diteruskan dan wajib dipenuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing. Wah, ini kasih kacau. Jadi tidak akan berakhir dan atau dibatalkan. Gak akan. Apabila dengan permintaan cuma dari salah satu harus dua-duanya setuju. Kalau Agus begini, selesai Novi. Iya. Gak boleh kayak gini. Iya. Ini apa? Ya. Betul. Oke. Kak, ini lagi soal setelah Novi walkout itu kan tim pengacaranya Agus ya terutama mengungkapkan bahwa agar supaya menangkap Novi gitu, karena Novi ini orang jahat, karena dugaan pemerasan dan pengancaman menjadi nyata gitu. Gimana Kak? Aduh, jangan bikin pencemaran nama baik deh, dan jangan membuat berita hoax dan juga perbuatan tidak menyenangkan. Itu udah pasal-pasalnya loh. Kita nggak bisa asal berstatement di sosial media, belum lagi undang-undang ITE, karena kan direkam juga kan oleh media. Apa buktinya Novi jahat? Apa bisa dibuktikan nggak? Kalau memang tidak bisa dibuktikan, itu kan sudah pencemaran nama baik. Ya, yang wise lah, yang bijaksana. Pihak Novi, pihak Agus, dua-duanya punya keinginan dan punya backgroundnya masing-masing dengan buktinya masing-masing juga. Kita lihat di pengadilan, kalau memang ini maju pengadilan. Mau gimana ujung-ujungnya, ya kan? Gitu. Tapi sebelum pengadilan memutuskan siapa yang jahat, siapa yang bersalah, jangan kita sudah vonis orang itu jahat gitu. Oke. Kak Denny Sumargo juga bilang katanya uang donasi itu mendingan lebih baik ditarik aja gitu yang dari Yayasan Novi, terus dibagi-bagikan aja gitu orang yang terkena musibah atau bencana alam gitu. Ya itulah, aku kan nggak paham mekanismenya ya. Kalau itu statement seperti itu aku rasa dikembalikan lagi ke Kemensos. Ke Kemensos dan siapapun lah yang Dinsos gitu ya, Dinas Sosial atau Kementerian Sosial untuk memutuskan gitu ya gitu. Oke. Kak, ini para pengacara donatur juga sudah ancang-ancang ingin memperkarakan Agus secara hukum baik pidana ataupun perdata pada saat semalam itu bikin press con. Iya, gitu. bebas ya. Maksudnya tadi aku juga bilang kan, siapapun orangnya punya hak untuk melaporkan apabila merasa tidak dapat keadilan. Jadi ya kalau ada pihak yang melaporkan Agus juga karena merasa tidak mendapatkan keadilan, tidak merasa merasa haknya juga diambil gitu ya, atau perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat kita, ya bisa aja nanti yang memutuskan pengadilan. Oke. Kak, pengacara donatur juga semalam dan Herwanto memuji aksi walkoutnya Novi nih dan menyayangkan dengan aksi mundurnya Brayung Paneda sebagai pengacara Novi, dan Herwanto itu mengatakan siap tempur kepada Farhat. Bukannya dia udah ada kasusnya juga kan yang kemarin? Iya, boleh aja sih. Kita lihat aja actionnya ke depannya seperti apa. Aku sih berharap memang benar-benar ada tim kuasa hukum yang solid untuk menolong dan memproses ya Novi dan yayasannya gitu dengan lebih membela, lebih mendengarkan kliennya itu dan mencari upaya-upaya hukum yang bisa mengamankan kliennya. Jangan lagi seperti yang kemarin itu menurut aku nggak fair untuk Novi gitu loh, untuk yayasan. Ya aku sih masih berharap benar-benar ada tim kuasa hukum yang solid ya untuk Novi ke depan, karena kan masih panjang nih jalannya. Oke, terakhir Kak, mungkin pesan dari KM Waroka untuk tim kuasa hukumnya Agus, terus kepada Agusnya juga, untuk Novi juga dan tim kuasa hukumnya mungkin apa? Apakah ada sesuatu jangan gitu dari kakak gitu? Ya kalau aku sih lihat sudah mengalami deadlock, berarti sudah jalan buntu untuk melakukan kesepakatan yang mana memang tidak bisa disepakati, jelas sekali. Berarti proses kedepannya ya sama-sama melihat bagaimana di Kemensos atau Dinsos dan laporan yang sudah berjalan apakah akan dijalankan. Menurut aku sebenarnya udah patah hati ya, cukup patah hati gitu, karena aku melihat ego sangat tinggi sekali ya kan, juga masing-masing pihak punya pendapatnya masing-masing, punya senjatanya masing-masing. Jadi aku sebagai mata netizen, orang awam yang nggak ngerti hukum, hanya bisa menunggu keputusan dari negara kita nih ya, dari
apa ya, pengadilan nanti memang kalau misalnya masuk pengadilan atau didamaikan di Kemensos seperti apa hasilnya, dan aku tetap berharap donatur mendapatkan haknya sebagai orang-orang yang sudah berjiwa sosial dan menyumbang itu dengan keikhlasan gitu ya, tetapi juga uang sumbangannya dipergunakan dengan amanah, itu dipegang dengan semestinya. Dan itu yang aku berharap, harapan aku ya, itu yang harusnya menjadi pelajaran buat kita masyarakat, pengen lihat bahwa di negara kita tuh ada keadilan buat donatur. Jadi bukan sembarangan orang memberikan donasi terus donasi bisa dibuat apa aja gitu loh. Aku dari awal kan seperti itu. Untuk Novi dapatkan kuasa hukum yang baru yang memang bisa lebih solid membela Novi, lebih condong untuk memberikan kekuatan hukum buat yayasannya. Dan untuk tim Farhad Abbas, Agus, no comment.